Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim, para ulama, para asyraf, para sadat, sedaya dzurriyyah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain saking jalur Wali Songo. Atalallahu baqa'akum. Mudah-mudahan panjenengan perjuanganipun terus berlanjut ngantos dina kiamat. Allahumma amin ya rabbal. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat nanti dan menjadi umatnya beliau dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya sedikit mau cerita. Saya ini namanya kebetulan sama dengan mbah saya, Muhammad Abbas. Nuhun sewu, ini di bawah saya banyak ulama-ulama yang lebih sepuh. Saya ini dikasih kursi. Saya bukan berarti kurang sono, tapi saya mau duduk di kursi untuk menunjukkan bahwa saya tidak mau rebutan kursi politik. Cukup kursi pengajian aja bos. Saya ini diberi nama Muhammad Abbas. Saya dapat cerita dari abah saya bahwasanya Mbak Abbas dulu pernah pesan bahwasanya cucu saya harus ada yang namanya Muhammad Abbas dan dipanggilnya harus Abbas, tidak boleh yang lain. Ini satu misteri. Begitu anak cucunya lahir, kalau diberi nama Muhammad Abbas pasti sakit dan mau meninggal. Singkat cerita, saya dilahirkan oleh abah saya dikasih nama Muhammad bin Yakhshi. Itu diambil dari catatan ilmu falak. Tiba-tiba mbah saya, Mbah Mustahdi Abbas, mengatakan sama abah saya, Fuad, abah ini tadi pas sholat duha, sesudah sholat duha abah itu tertiduran sambil duduk. Itu kedatangan Mbak Abbas. Abah gede, bapak gede, itu Mbak Abbas.
Mbak Abbas mengatakan, Mustadi Ahmad, itu anak ini cepat kasih tahu Fuad, kasih nama Muhammad Abbas, panggilnya Abbas. Cepat, jangan nanti sekarang kasih tahu. Begitu bangun Mbak Mustadi bingung, langsung Mbak Mustadi ke Abbas. Mbak Mustadi langsung, Fuad, ide begini. Mbak Abbas, apa gede itu, apa besar itu datang. Katanya ini anak harus dikasih nama Muhammad Abbas. Jadi misteri itu akhirnya terungkap. Oh, sudah ada ini namanya nih, anak yang harus dikasih nama Muhammad Abbas. Akhirnya kata Abbas saya bilang, bah, ini anak sudah saya kasih nama. Namanya siapa? Muhammad bin Yakshi. Kata Mbak Ahmad Mustadi, nggak bisa, harus dikasih nama Muhammad Abbas. Akhirnya saya disambung namanya Muhammad Abbas bin Yakshi, dan dipanggilnya tidak boleh yang lain, harus Abbas. Wallahu a'lam. Ketika abah saya cerita dan umi saya cerita seperti itu, saya jadi mikir nih maksudnya apa. Makanya kadang-kadang saya suka guyon-guyon. Dulu itu Mbak Abbas nih nitip nama sama saya Muhammad Abbas itu maksudnya apa? Itu Gus, kira-kira maksudnya apa Gus? Wah, yang nggak tahu saya juga. Barangkali Mbak Abbas iseng, Mbak Abbas lagi ngismin cucunya ini. Akhirnya barangkali mungkin saya itu ceramah, tapi enggak juga. Di Buntet itu juga banyak yang bisa ceramah. Kemudian barangkali saya itu di sana ada manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Thariqah Syattoriyah. Setiap malam Jumat, khususnya kalau malam Jumat Kliwon, subhanallah sampai ribuan orang datang. Barangkali ini, tapi enggak juga. Ahlan wa marhaba Ki Ilzamuddin, Ketua Naat Jawa Timur. Monggo ya. Monggo ya, harus tengah jam. Iya. Atau yang mengatakan kalau kiai yang telat itu wajar, kalau sampean yang telat itu kurang ajar. Alhamdulillah. Moga kita Hanan, beliau itu artis dan aktor. Beliau terkenal di YouTube. Jadi itu bagi saya adalah satu misteri yang sangat luar biasa. Saya cari itu untuk apa? Mbak Abbas tuh ngasih nama saya Muhammad Abbas itu untuk apa? Saya baru sadar dan jawabannya ya hari ini. Oh, rupanya beliau itu semacam ada tugas mandat amanat untuk diteruskan perjuangannya. Rupanya perjuangannya beliau menumpas Belanda dengan mendirikan Hizbullah untuk mengorganisir seluruh kekuatan masyarakat dan para ulama yang ada di Indonesia untuk melawan Belanda. Ternyata perjuangan beliau belum selesai, dan ternyata di Indonesia masih ada sisa dan antek-antek Belanda yang harus kita bereskan. Maka ini harus diteruskan sama cucu saya. Dari situ saya baru mangkut-mangkut, oh ini maksudnya. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, ini saya bicara ini seluruhnya, ini adalah Banu Wali Songo. Dari Sunan Ampel, Sunan Diri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang sampai Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo. Ini kumpul semua ada di sini. Ini ibarat adalah reuni keluarga. Ini adalah ibarat merupakan sesuatu musyawarah keluarga untuk kembali menyusun
sebuah kekuatan, yaitu kekuatan daripada dakwah Wali Songo. Kalau kita bicara Wali Songo, saudara-saudara sekalian, yang Anda ketahui bahwa Wali Songo ini tidak bisa disebut Habib. Wali Songo ini bukan Habib. Kalau ada habaib yang mencangkokkan Wali Songo itu adalah Habib, ada dua alternatif. Nomor satu pencangkokan nasab, nomor dua adalah antek daripada Belanda. Wali Songo ini adalah berasal dari Hijaz, karena baginda Rasulullah SAW itu hidupnya di Hijaz. Makanya saya sering mengatakan antara Habib dengan Wali Songo beda. Habaib itu dari Yaman. Habaib itu dari Yaman, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Zurriyatul Rasul. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan Ahlu Baitir Rasul. Kalau mereka mengatasnamakan Ahlu Baitir Rasul, mereka harus bertanggung jawab di depan Allah nanti di akhirat. Nasabnya tidak pernah tersambung. Kalau Wali Songo ini, anak keturunannya memang nasabnya tersambung ke Zurriyatul Rasul, ke Ahlu Baitir Rasul, dari Sayyidina Hasan dan dari Sayyidina Husain. Cuma bedanya apa? Bedanya para syarif, para sayyid dari Hijaz itu datang ke Indonesia. Profesor Dr. Snuk Hogronya mengatakan Islamisasi yang ada di Indonesia itu adalah pekerjaan daripada, itu adalah merupakan gerakan Arab. Kalau gerakan Arab itu bukan para habaib. Kenapa? Karena secara genetika, menurut para pakar genetika, habaib dari Hadramaut itu darah Arabnya hanya 3%. Yang lainnya bukan darah Arab, ada yang Bangladesh, dan kebanyakan adalah darah genetika Yahudi. Jadi tidak Arab. Kalau mereka Arab tidak bisa disebut Arab, apalagi disebut sebagai Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait seluruhnya dari Arab. Justru panjenengan inilah keturunan Banu Wali Songo, inilah beliau itulah kalian semua adalah bangsa Arab, bangsa Quraisy. Saudara-saudara sekalian, ketika kemudian para syarif dan para sayyid itu diklaim dan diteliti oleh Profesor Dr. Snuk Hogronya dari mulai zaman Wali Songo sampai zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abbas Buntet Pesantren, zamannya Mbah As'ad Samsul Arifin, Mbah Khalil Bangkalan, itu ternyata mereka adalah gerakan Arab yang disebut dipimpin oleh para syarif dan para sayyid, sehingga merubah Indonesia yang tadinya Hindu Buddha 90% dirubah oleh para syarif dan sayyid dengan cara-cara yang sangat luar biasa, dengan metode strategi dakwah yang sangat luar biasa, sehingga Indonesia menjadi 99% jadi muslim. Ini para syarif, para sayyid. Maka saudara-saudara sekalian, para syarif, para sayyid kemudian membuat satu organisasi yang disebut Organisasi Kebangkitan Para Ulama, yang kita kenal Nahdlatul Ulama. Makanya Profesor Dr. Snuk Hogronya merekomendasikan kepada pemerintah Belanda ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan para syarif dan sayyid. Syarif dan sayyid membentuk Nahdlatul Ulama, ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan Nahdlatul Ulama, Indonesia akan hancur. Bagaimana cara menghancurkan syarif dan sayyid? Pada waktu itu syarif dan sayyid dikejar-kejar. Mbah-mbah kalian dikejar, setelah ditangkap dibunuh, dicincang, disiksa luar biasa. Pesantrennya dibakar, anak-anaknya dibunuh, santrinya banyak dibunuh. Karena Belanda tahu mereka itu adalah syarif dan sayyid. Makanya para syarif dan sayyid kemudian pada akhirnya bukan
bukan sekedar dafnul wujud, membenamkan dirinya supaya tidak ketahuan oleh Belanda sebagai syarif dan sayyid. Bukan sekedar nasabnya yang diumpetin, bukan sekedar nasabnya yang disimpan, tetapi fisiknya juga disimpan. Para syarif, para sayyid kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda, kawin dengan orang Melayu, kawin dengan orang Madura. Akhirnya wajah Arabnya hilang. Bagadah putra, banyak putra-putra syarif dengan sayyid, itu wajah Arabnya hilang. Sungguh darahnya syarif dan sayyid, tetapi hidungnya pesek-pesek. Makanya di Jawa ini banyak syarif dan sayyid hidungnya pesek. Dan inilah yang kurang difahami oleh klan Ba'alwi atau Habaib, sehingga kadang-kadang sangat menghina kepada kaum dzurriyyatur Rasul, ahlu baitur Rasul, dengan mengatakan ente katanya cucunya Rasul, tetapi wajah Arabnya sudah nggak ada. Jangan sembarangan Habaib. Beliau yang namanya darah bukan ada di tampang, tapi darah adalah ada di dada kami. Saudara-saudara sekalian, makanya jangan aneh kalau di Malang ini banyak syarif dan sayyid hidungnya hidung pesek. Enggak begitu muncul karena para syarif dan sayyid hidungnya pesek, tampangnya tampang Jawa. Maka kalian kemudian tidak percaya bahwa beliau itu adalah syarif, beliau itu adalah sayyid. Kalian tidak percaya karena tampang Arabnya sudah hilang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, strategi Belanda untuk membungkam pergerakan para syarif dan para sayyid yang sudah memiliki tampang Jawa, tampang Sunda, tampang Madura, Arabnya hilang. Maka mereka abad ke-19 mendatangkan orang-orang dari Yaman, klan Ba'alwi, yang sebetulnya Belanda dengan Ba'alwi ini genetikanya sama-sama Yahudi Hazari, jadi mereka sekeluarga. Kemudian klan Ba'alwi ini pintar berbahasa Arab, wajah tampangnya Arab, diklaim datang ke Indonesia. Ini cucunya Rasulullah yang asli, itu yang namanya dzurriyyah Wali Songo, bukan cucunya Rasulullah. Maka kalian semua tertipu oleh Belanda semua. Ungkapkan Ba'alwi. Siap. Laras apa benar? Nah ini saudara-saudara sekalian, sampai detik ini di Malang ini banyak orang-orang yang percaya kalau yang namanya klan Ba'alwi itu adalah dzurriyyatur Rasul, sementara Wali Songo dianggapnya adalah dzurriyyah palsu. Ini adalah sesat dan menyesatkan, dan ini adalah salah satu antek-antek daripada Belanda sebenarnya. Yun sewu, para sedulur. Maka dari itu yang namanya Wali Songo itu tidak bisa disebut Habib. Wali Songo dari Hijaz, Habaib itu dari Yaman. Wali Songo dari Hijaz, dari Sayyidina Hasan disebut Sayyid, dari Sayyidina Husain disebut Syarif. Malah kadang-kadang akhirnya kebawur itu kadang-kadang ya Syarifnya Sayyid ya, dan Sayyidina Hasan Husain sama-sama Syarif, sama-sama Syarif. Makanya saudara-saudara sekalian, seluruh julukan Wali Songo tidak ada yang disebut Habib. Sunan Ampel disebutnya Sayyid Rahmatullah, Sayyid bukan Habib. Betul? Punya bapak namanya siapa? Namanya adalah Sayyid Ibrahim Asmorokondi, As-Samarkondi juga Sayyid. Kemudian juga punya bapak Maulana Al-Maghribi, Maulana As-Sayyid, itu juga beliau Sayyid bukan Habib. Al-Maghribi, Maghribi Maroko, bukan Al-Yamani, bukan Al-Hadrami, tapi Al-Maghribi Maroko. Ini menunjukkan bahwa Wali Songo tidak ada yang datang dari Yaman, tidak ada. Maka kadang-kadang nih Habaib direse-rese, Wali Songo dari Yaman, dasmu gundul. Emang Yamannya sehebat apa? Sampai ada Habaib yang mengatakan mengagungkan Yaman. Di Yaman itu tidak ada seorang Habib kalau sudah tumbuh kumisnya langsung jadi waliullah. Oh, jadi syaratnya waliullah itu ada kumis dan jenggot. Gampang bener ya jadi wali. Kata orang Malang bilang itu namanya wali kumis, Gus. Saya bener. Saudara-saudara sekalian, Sunan Gunung Jati disebutnya bukan Habib Hidayatullah, tapi Syarif Hidayatullah. Tidak ada yang menyebut Habib. Jadi kalau
seumpama Anda mengatakan yang namanya Wali Songo itu Habib, maka Anda sudah keluar dari jalur kekancingan para salib dan sayyid, karena sejarahnya demikian. Jadi jangan suka ngaco. Ini saya biar lagi agak sakit juga datang ke sini, karena apa? Karena ini semuanya Wali Songo semua. Saya harus datang ke sini. Jadi kalau ada batuk-batuk ya nggak jadi masalah, kalian harus maklumi aja. Tadi saya juga sudah banyak disuguhi makan biasa. Kalau yang namanya kiai datang tuh fikul dimakanin makan kayak. Setiap tempat suruh makan. Di sini juga saya ditawarin juga sama Gus Torik, Gus mau makan lagi nggak? Saya bilang Kiai, saya kemana-mana kok ditanyanya selalu mau makan lagi nggak? Nggak ada yang Gus mau bini lagi nggak ada. Ini karena apesnya Kiai dari Wali Songo begitu. Tapi kalau dari Habib malah aku aja dah bini lagi dah. Saudara-saudara sekalian, dari tidak bisa disebut Sayyid, tidak bisa disebut Habib. Yang namanya Wali Songo itu adalah saudara-saudara sekalian, mbahnya itu adalah di antara rihlahnya dalam dakwah Islamnya, di antaranya di Uzbekistan, di antaranya di Samarkand. Makanya saudara-saudara sekalian, Maulana Ibrahim As-Soma As-Samarkandi, Asmorokondi As-Samarkandi dari Uzbekistan itu, saudara-saudara sekalian, termasuk yang ada di Pakistan itu, para syarif, para sayyid itu enggan menyebut dirinya syarif dan sayyid karena takut akhlaknya tidak pas dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Takut kalau akhlak yang tidak pas dengan Kanjeng Nabi akhirnya merusak nama baiknya Rasulullah. Itu akhlak dan adabnya para syarif dan sayyid. Maka syarif dan ya sayyid yang ada di Uzbekistan, di Samarkand, termasuk di Pakistan, disebutnya makhdum. Maka di Indonesia banyak yang disebut makhdum. Sallu ala Nabi Muhammad. Banyak disebut makhdum. Sunan Bonang Maulana Makhdum Ibrahim, Sunan Gunung Jati Maulana Makhdum Gunung Jati, Sunan Kalijaga Maulana Makhdum Kalijaga. Jadi saudara-saudara sekalian, makhdum itu bukan julukan Yaman. Di Yaman tidak ada makhdum. Jadi kalau ente ngomong Wali Songo itu dari Yaman, ente menyalahi fakta sejarah. Gimana Bapak? Saudara-saudara sekalian, ini yang malam harus tahu. Siap. Karena saudara-saudara sekalian, supaya jangan disamakan antara syarif dengan sayyid dengan habib. Sekarang itu banyak habaib yang sudah berubah namanya menjadi sayyid. Para habaib dari Yaman sudah mengaku dirinya syarif, mengaku dirinya sayyid. Habibnya hilang, malah sayyid dengan syarif. Dari mana ente sayyidnya? Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya ada beberapa catatan daripada para nasabah dan para pakar sejarah bahwasanya ada perbedaan Ba'alwi dengan para syarif dan sayyid. Apa perbedaannya? Perbedaannya bahwasanya yang namanya sayyid dan syarif itu ma'indahum tamayyuzat, mereka tidak memiliki sesuatu ciri yang membedakan, tidak memiliki marga. Marganya dinisbatkan pada kampungnya. Sayyid Rahmatullah Sunan Ampel Al-Jawi tidak ada marganya. Bin Sayyid Maulana Ibrahim As-Samarkandi Samarkand, itu kampungnya Samarkand, daerahnya Samarkand, tidak ada marganya. Air hangat, air putih. Gini apa betul? Kemudian saudara-saudara sekalian,
Kalau orang tuh ya harus ada sakit. Kalau nggak ada sakitnya ini takut jadi Fir'aun nanti. Fir'aun ini gara-gara nggak sakit akhirnya ngaku Tuhan. Makanya sampean kalau hidupnya sehat terus hati-hati jadi Fir'aun. Mulai sekarang jangan berdoa sehat, ya Allah jadikan saya sehat, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Biar akidah saya selamat, jangan ngaku Fir'aun. Jangan ya Allah mudah-mudahan selama hidup saya sehat terus nanti ngaku Tuhan karena nggak pernah sakit kayak Fir'aun. Gak maulah mirip Fir'aun, biar ada sakitnya sedikit. Saudara-saudara sekalian, Jadi sangat beda saudara-saudara sekalian. Tidak ada tamayuzat. Tamayuzat itu apa? Tamayuzat itu adalah sesuatu ciri yang membedakan satu marga. Seperti Ba'alwi, saudara-saudara punya marga, ada As-Sugaf, ada Bin Yahya, ada Al-Mu'tar, ada Al-Kaf, ada Al-Aidid, ada Barakbah. Itu saudara-saudara sekalian ada marganya. Tapi yang namanya Dzurriyyatur Rasul, anak cucunya Rasulullah sangat jarang. Bahkan 99% tidak memiliki marga. Makanya pada waktu Ba'alwi di Hijaz mengklaim dirinya Dzurriyyatur Rasul, Syarif Abdul Rafiq abad ke-13 langsung menolak. Kenapa menolak? Kata Syarif Abdul Rafiq mengatakan Dzurriyyatur Rasul tidak memiliki marga. Kenapa kalian punya marga? Dzurriyyatur Rasul, cucunya Rasulullah dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain, tidak ada marganya. Kenapa kalian punya marga? Yang memiliki marga itu biasanya orang Yahudi. Ada 12 marga orang Yahudi. Dzurriyyatur Rasul tidak memiliki marga. Makanya kalau ditanya Ki Ilzam marganya apa? Ya nggak ada marganya. Marga mulia. Al-Manduri, Al-Malami, Al-Jawi, Asy-Syirboni, Al-Bantani. Itu marganya. Nggak ada marga. Hanya sedikit yang punya marga, paling-paling cuma 0,sekian%. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, kalian semua masyarakat Malang harus bisa membedakan mana Syarif, mana Sayyid, mana Habib. Kalau Syarif dari Sayyid itu dari Hijaz yang diturunkan ke Wali Songo. Kalau Habaib itu dari Yaman. Yang mendatangkan Habaib di Indonesia siapa? Orang Belanda. Ini fakta sejarah, bukan saya benci kepada Habaib. Kadang-kadang ada yang mengatakan, Gus, sampean dibenci sama Habaib, buktinya apa sih? Ya sampean mengatakan Habaib didatangkan oleh Belanda. Loh saya nggak benci, ngapain saya benci ke Habaib? Manfaatnya apa benci sama Habaib? Emang saya benci sama Habaib dapat duit? Kadang-kadang Habibnya aja minta duit sama saya kok. Betul-betul. Ini fakta sejarah. Abad ke-19 Habaib itu didatangkan oleh Belanda. Untuk apa? Untuk membungkam keturunan Wali Songo yang bentuknya sudah bentuk Jawa, bentuk Madura, bentuk Sunda. Arabnya udah hilang. Maka mereka mengadakan kamuflase atas nama Dzurriyyatur Rasul, atas nama cucunya Rasulullah. Padahal klan Ba'alwi dari Yaman ini genetikanya sama dengan Belanda. Profesor Dr. Snoek Hogronya itu genetikanya sama dengan Habibnya ente. Profesor Dr. Van der Berg Belanda genetikanya sama dengan Habib yang ada di Malang. Bukan berarti saya benci apa, nggak ada benci. Cuma lagi ngomong ente itu genetikanya Jawa, ente genetikanya Sunda, ente genetikanya Melayu, ente itu genetikanya Batak, ente itu genetikanya Madura. Benci apa? Ini fakta. Betul. Kalau saya mengatakan bahwa sampean itu genetikanya Jawa, apa saya menghina sampean? Kalau saya mengatakan bahwa sampean itu genetikanya Sunda, apa saya membenci sampean? Apa saya menghina sampean? Kalau seumpama secara genetika yang para saintis sudah menganalisa secara saintifik, para pakar keilmuan termasuk data-data manuskrip sejarah
sebagai orang Arab, apalagi sebagai zuriyah keturunan Kanjeng Nabi, jauh panggang daripada api. Genetikanya apa? Kata para pakar genetika, mereka itu genetikanya adalah Yahudi. Sekarang ketika para pakar genetika dan saya mengatakan habaib itu adalah genetikanya Yahudi, apa berarti saya menghina habaib? Kalau Anda mengatakan saya menghina habaib, saya tanya, apa salahnya genetika? Salahnya gen apa? Sampai dari orang Jawa, genetika Jawa, salah nggak? Sampai dari genetikanya Madura, jadi orang Madura, salah nggak? Saya sampai genetikanya Sunda, salah nggak? Sampai itu adalah genetikanya Arab, salah apa tidak? Sampai itu genetikanya Yahudi, salah apa tidak? Saya tanya orang Malang, yang menciptakan gen itu siapa? Yang menciptakan gen itu Allah. Manusia tidak pernah titip pesan kepada Allah, ya Allah, jadikan saya, lahirkan saya jadi gen Arab. Tidak ada, itu hak Allah. Jadi artinya kalau ente tidak mengakui gen ente sendiri, sama dengan tidak mengakui kudrat iradatnya Allah. Allahu Akbar. Kemarin saya itu keliling di Riau hanya untuk menjelaskan masalah ini, karena masyarakat Indonesia itu perlu pencerahan. Kalau saya mengatakan kalau seumpama habaib itu adalah gennya Yahudi, itu bukan berarti membenci Habib, bukan berarti menghina Habib, tapi itu mendudukkan habaib pada tempatnya. Jadi kalau seumpama secara ilmiah ini namanya kuwatul ilmi, kekuatan ilmu. Ilmu itu adalah salah satu sifat daripada Allah, maka ini adalah kekuatan Allah. Kata Imam Ghazali, kekuatan ilmu adalah kekuatan Allah. Kekuatan ilmu sudah menunjukkan bahwa Anda itu genetikanya Yahudi, melawan kekuatan ilmu sama dengan melawan Allah. Gak akan menang itu. Sepintar apapun gak akan menang itu. Siapa yang mau melawan gak akan menang. Ini bukan urusan seorang kusabas, bukan urusan seorang Kiai Maduddin. Ini urusan Allah. Nabi Musa dengan Nabi Harun, orang yang sangat miskin, gak punya apa-apa, tapi siapa tahu dalam sejarahnya satu-satunya orang yang bisa menghancurkan kekuatan Fir'aun yang maha dahsyat itu adalah Nabi Musa dengan Nabi Harun. Kenapa? Itu kekuatan Allah, bukan masalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini kekuatan ilmu, di mana masyarakat harus tahu. Tinggal masyarakat Malang mau ikut apa tidak. Kalau mau ikut selamat, nggak ikut tetap dalam kesesatan. Apa betul-betul? Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan lagi, Gus, kenapa sampean itu membahas masalah nasab Habib? Zaman dulu kan gak ada orang NU membahas nasab Habib. Ada yang tanya ya? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Sekarang saya tanya, zaman dahulu itu tidak ada seorang Habib pun yang petakilan sombong langka. Orang naga ini belum ada. Habib yang mencangkokkan nasab Habib yang mencangkokkan menghancurkan nasabnya Wali Songo, nggak ada. Habib yang sombong mengatakan Wali Songo itu tidak ada keturunannya, tidak ada. Para habaib zaman dahulu manut kepada ulama-ulama NU. Makanya ulama NU akhirnya husnudzon, makanya ulama NU banyak toleransi. Tapi sekarang saudara-saudara
sudah menghina Kiai NU, menghina ulama-ulama NU, mengklaim Indonesia, sampai mencaci maki ulama-ulama Indonesia, mencaci maki kiai-kiai Indonesia, menginjak-injak harga diri daripada kiai-kiai Indonesia, bahkan akhirnya mengajarkan masyarakat Indonesia untuk melawan pemerintahnya, menjelek-jelekkan negaranya, untuk keluar dari bangsanya. Katanya yang harus diikuti adalah habaib. Akhirnya hancur orang Indonesia, ukhuwahnya hancur, persaudaraan hancur, adab akhlak terhadap para ulama hancur. Banyak habaib yang seperti itu. Ungkatkan. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Ada seorang Habib, oknum Habib. Ingat, kalau saya bicara oknum itu berarti tidak semuanya. Jadi ente yang benar-benar Habib, gak usah tersinggung. Kalau ente tersinggung berarti ente sama aja gak benar. Ada oknum Habib mengatakan bahwasannya kakinya Habib lebih mulia dari kepalanya Kiai, dan sudah dipraktekkan di Kalimantan. Ada Kiai yang ditunjang pakai kepalanya ditendang pakai kakinya Habib, sudah ada di Kalimantan. Ini bentuk kekurangan ajaran yang tidak boleh ditolerir oleh kita semua. Hancurkan. Habib Alai goblok. Betul, betul. Betul, betul. Masya Allah. Bukan sekedar saudara-saudara sekalian, bukan sekedar mempersekusi dari para ulama, para kiai yang bertentangan dengan mereka. Sudah orang Indonesia yang kadang-kadang didatangi oleh mereka, dimintai uang, kalau nggak dituruti ngamuk-ngamuk yang disebut dawin, dimakul-makul, dilaknat-laknat. Akhirnya banyak yang ketipu oleh para oknum-oknum habaib yang tidak benar. Ada yang sampai 1 juta, 2 juta, ada yang sampai 500 juta, mobilnya dibawa kabur, halal haram dipakai semua itu. Menurut saya ini gejala nggak benar. Kalau kalian mengikuti hal semacam ini terus, hancur agama sampean. Makanya harus ada yang ngingetin. Makanya kalau ada yang ngingetin, jangan marah ente. Kalau disuntik sakit sedikit, jangan marah, sama sembuh. Kiaman. Siap. Betul? Betul? Faham apa tidak, Bu? Faham apa enggak? Ngerti apa betul? Kalau iki Jawa paham apa betul? Paham. Lu paham betul, paham, sing penting manggut-manggut beres. Mantuk-mantuk. Kalau juluki sampean niku ashabul mantuk. Remene mung mantuk-mantuk tok. Kula ngendika nggih mantuk-mantuk, mangke ana Habib ngendika mantuk-mantuk malah sampean. Memang bulune wis rusak kabeh. Mantuk-mantuk terus. Ngantuk napa mboten, Bu? Ngantuk napa mboten? Mosok Gus, awan-awan kok ngantuk? Ya gak kayak kuwi. Nek urusan ngaji mesti enten ngantuke nggih. Nek ngantuk teng pengaosan niku sanes urusan wengi. Ngaos enjing-enjing ngantuk. Panjenengan ngaros marang kiyaine baca asar, baca zuhur siwek panas-panase, ngantuk napa mboten? Ya ngantuk, konco pareke, konco cakete ngaos ya ngantuk. Jadi urusan masalah ngantuk dan pengawasan itu sanes urusan wengi, tapi urusan nopo mripate sampean ngantukan nek ngaos. Nek urusan ngaji. Ngantuk kan. Maksud kula, lek panjenengan ngantuk niku sampun bubar. Nek bubar boten pikantuk ganjaran. Tapi nek ngantuk dan pengawasan insyaallah pikantuk ganjaran. Kira ngoten? Ayo podo ngaji caket kalih ulama. Ayo podo ngaji caket kalih ulama. Sopo sing seneng ngaji ganjarane oli swarga. Sopo sing seneng ngaji ganjarane angsal surga.
Paling penak iku teko ning pengajian, merem melek turu tetep angsal ganjaran. Balikin kuwo ilmu ake angsal ajaran, opo menen jagung lenggah sambil maem bungkusan. Sampean iki sing gak ngomong dikei bungkusan, aku sing ngomong dikei tisu top niki. Mungkin apa mboten? Niki jenenge sholawat niku madhur Rasul ngalem Kanjeng Nabi. Mung akhirnya sholawat niku menjadi nasihat. Nasihat mlebu teng sholawatan, sholawat panjenengan sedaya isine nasihat. Mila nek kiai kepengin nasihati tiyang niku ngikani sholawatan. Boten didukoni niku tiyang, tapi disolawati wong kiai. Gitu. Ono wong manang gak gelem sembayang, lho kiai mboten dukoni mung sholawatan tok. Sayang si sungguh sayang, ganteng ora sembayang. Sayang sungguh sayang, ayu ora bayang. Nabi Yusuf ganteng tapi wekel. Siti Zulaikha gelis tapi wekel. Mila ibu-ibu nek kepengen mangkel ke si bapak, sampun dukoni bapak, sampun sewot-sewot, bapaknya disolawati mawon. Ibu-ibu pura-pura ngulek sampel teng dapur, teng pawon niku. Nggih. Ning sekali solawatan sing banter, sing seru supados si bapaknya kepirang kupinge. Jalan ning Purwokerto tuku sendal gawean Jepang. Jalan-jalan ning Purwokerto tuku sandal gawean Jepang. Ojo kemet bojo loro, bojo siji pangane kurang. Ojo kemet bojo loro, bojo siji pangane kurang. Iki bojone sampean semangat nemen nggih Pak. Jangan-jangan urip kali sampean tekanan batin niki wong. Mlakune wis doyong, wis pantes di apa namanya digotong. Mripate wis kabur, wis pantes di awake padha garing, pengen kawin maning. Cangkem gak bisa mingkem, wis kudu dipendem. Yes, ibu-ibu remen sangat niki, seneng sangat niki. Maning-maning kusapes diundang maning ya. Terus si bapak ngendiko, jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma ngomel. Bapal temen. Jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma kagak ada duit rewel, asal banyak duit nem. Asal getok pakai ketepil, lakinya disuruh ngepil. Besok masuk ke neraka wel, tampang koyo wewe. Syukur ngaku tidak masuk. Ibu-ibu gak dirasani ngaku piambek ya syukur. Niki sing ngagem kudunge plengsak-plengsot kados ngoten niku biasane wewe gombel tenan kok Pak. Mungkin apa mboten? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم
khabir. Innallaha alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Ken gak ono sing salah. Ken ora nana sing salah. Yang menciptakan ken adalah Allah. Jadi anggene kulo ngendika sampeyan niku genetikanya Yahudi. Ini adalah fakta ilmiah. Ini adalah keilmuan saka Gusti Allah. Bukan berarti menghina. Kalau Anda mengatakan Banu Wali Songo menghina, berarti Anda menfitnah Banu Wali Songo. Tidak ada. Ya masalahnya Yahudi Gus, apa salahnya dengan Yahudi? Ulama-ulama besar di Indo di Islam banyak yang genetikanya Yahudi. Imam Ibnu Jurayj, seorang ulama besar, sebagai panutan daripada ulama-ulama Islam, pakar sejarah Islam, itu juga genetikanya Yahudi. Ka'bul Akbar, Wahab bin Munabbih, itu juga genetikanya Yahudi. Termasuk seorang ulama besar, seorang yang soleh, seorang waliullah kekasih Allah yang dipuji oleh seluruh ulama tafsir yang ada di Islam, yaitu adalah Imam Abdullah bin Abdissalam. Beliau adalah genetikanya Yahudi. Jadi salahnya gen apa? Yang salah bukan gennya, tapi yang salah ketika Anda gennya Jawa tidak mengaku dirinya Jawa, ketika Anda gennya Sunda tidak mengaku dirinya Sunda, ketika Anda gennya Madura tidak mengaku dirinya Madura, ketika Anda gennya Arab tidak mengaku dirinya Arab, ketika Anda gennya Yahudi tidak mengaku dirinya Yahudi. Ini tandanya tidak mau bersyukur kepada Allah dan orang tua. Mungkin apa benar? Poros cerek, peragu, poros seterus mau. Para habaib niku wonten ada oknum habaib yang mengatakan bahwasannya kakinya Habib lebih mulia daripada kepalanya Kiai. Ini jelas bukan ajaran Islam, tapi ini ajaran iblis yang tidak benar. Kalau Anda ikuti sesat Anda. Syiah macam. Maka di sini orang-orang NU nih yang harus tampil. Makanya kadang-kadang kalau ada pengurus NU mengatakan ini bukan masalah NU, kamplang sih sana. Maksudnya Anda mengatakan itu bukan masalah NU, maksudnya apa? Semua ada yang dipersekusi semuanya ke NU. Gini apa betul? Dan sudah dibuktikan saudara-saudara kalian, sudah dibuktikan itu kakinya Habib nempel sama kepalanya Kiai di Kalimantan. Kiainya ditentang. Itu menunjukkan kesesatan daripada doktrin yang mereka anut. Balik ke Yaman, ungkapkan. Mudah-mudahan di Malang jangan sampai ada Kiai. Mudah-mudahan di Malang jangan sampai ada Kiai yang dihina oleh para habaib, yang dibersoksi oleh para habaib, yang jangan sampai apalagi sampai tindakan fisik oleh mereka yang mengaku dirinya Dzurriyyatul Rasul, keturunan Kanjeng Nabi dari kalangan Ba'alwi. Mulai sekarang dan detik ini, ketika haul Wali Songo sudah diadakan, tidak boleh ada lagi Ba'alwi yang petakilan. Tidak ada lagi Ba'alwi yang suka minta uang kepada pribumi. Tidak ada lagi Ba'alwi yang mau melawan kepada para ulama, para kiai. Saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya saudara-saudara sekalian, dulu habaib masih anut kepada NU. Sekarang sudah banyak mulai habaib yang kurang ajar terhadap NU. Yang membela habaib itu siapa? Orang NU. Yang menghormati habaib itu siapa? Orang NU. Makanya yang jadi korban ajaran dan doktrin habaib siapa? Orang NU.
Songo itu dipenangkan luar biasa. Sangat luar biasa saudara-saudara kalian. Hampir gak ada suara dia tuh kiai-kiai. Sejarahnya dibelokkan, orang-orangnya kuburannya dipalsukan. Keturunan Wali Songonya ditiadakan. Sungguh Wali Songo dianggap Habib. Wali Songo adalah golongan kami, golongan Habib. Tapi anak cucunya dinafikan. Ente palsu jadi anak cucunya. Ini ente bukan cucunya Sunan Gunung Jati. Ente bukan cucunya Sunan Giri. Ente bukan cucunya Sunan Bonang. Ente bukan cucunya Sunan Ampel. Sungguh Wali Songo kebesarannya dirangkul oleh mereka, tapi anak cucunya tidak boleh memilikinya. Artinya seolah-olah di frame yang meneruskan perjuangan Wali Songo adalah klan Bang Alwi. Ini pembelokan sejarah yang sangat jahat. Saudara-saudara sekalian, yang membela Habaib itu adalah orang NU, orang Malang. Yang membela Habaib itu orang Kiai NU. Pada waktu pasca Indonesia merdeka, Bung Karno mau ada satu yaitu ada membuat satu undang-undang bahwasanya imigran Yaman termasuk Bang Alawi itu mau dipulangkan ke Yaman karena yang membawa orang Belandanya terusir. Maka antek-antek itu juga harus dipulangkan ke Yaman. Karena bangsa Bang Alwi ini dulu seluruh kapiten yang ada di Indonesia diambil dari Bang Alwi semua. Kapiten Belanda yang ada di Cianjur, Bang Alwi. Kapiten Belanda yang ada di Kalimantan, Bang Alwi. Kapiten Belanda yang ada di Jawa Barat, Bang Alwi. Yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bang Alwi. Saudara-saudara kalian, dari Bang Alwi semua. Makanya ketika Belanda itu pergi, Belandanya itu hancur, maka Bung Karno mengatakan ini imigran Yaman, baik dari Bang Alwi atau saya harus dipulangkan ke Yaman lagi. Yang membela siapa? Yang membela Kiai ulama Mbah Wahab Hasbullah yang membela. Mbah Wahab tampil Bung Karno, biarkan Habaib di Indonesia membantu kita dalam pergerakan dakwah Islamiyah di sini, buat pesantren, dakwah Islamiyah, buat majlis sholawat di sini. Akhirnya Bung Karno mengurungkan buat peraturan itu sehingga para habaib mbah-mbahnya masih tetap ada di Indonesia. Zaman sekarang justru habaibnya sangat kurang ajar, surah terhadap Nahdlatul Ulama, memframing kepada masyarakat, mengasumsikan terhadap NU yang tidak benar. Zamannya FPI masih ada Front Pembela Islam, Kiai NU di framing menjadi Kiai PKI, Kiai liberal, Kiai Syiah, Kiai Yahudi, antek Yahudi. Gus Dur dianggapnya antek Yahudi, Kang Said Adil, Buya Said dianggapnya adalah Syiah, antek Yahudi. Betul lah, betul. Dianggapnya antek Yahudi, saudara. Sampai saudara-saudara sekalian sudah dianggapnya antek Yahudi. Ketika terjadi, kalian tahu, ketika terjadi pembakaran bendera HTI yang tulisannya La ilaha illallah dibakar oleh bangsa ada di Garut, bagaimana framingnya orang HTI bekerja sama dengan para habaib? Mereka mengklaim, mereka mengframing, mereka mengajari masyarakat NU anti kalimatut tauhid, Banser PKI, Banser anti kalimatut tauhid, Jabodetabek bagaikan neraka bagi Banser. Setiap ada Ansor Banser dimusuhi oleh masyarakat. Banser lewat, ada orang lewat dikafir-kafir oleh masyarakat. Anda kafir, Anda itu Yahudi, Anda itu adalah kafir. Masya Allah, fitnah, Anda anti kalimatut tauhid. Ini yang ngajari bukan sekedar HTI, tapi oknum habaib
PKI, menuduh Banser PKI, menuduh Ansor ada PKI-nya. Ini jelas kejahatan yang kalian harus dijadikan pelajaran. Subhanallah. Jadi PKI, sementara Yaman negaranya Haba, Yaman negaranya Haba, Yaman negaranya Haba, diserang oleh Saudi, diserang oleh Saudi Arabia. Akhirnya masyarakat Yaman marah karena banyak anak kecil yang meninggal dan ibu-ibu yang tidak berdosa yang banyaknya meninggal. Akhirnya masyarakat Yaman membakar bendera Saudi. Saya tanya, bendera Saudi tulisannya apa? Tulisannya apa? Jawab orang Malang supaya cerdas. Tulisan bendera Saudi tulisannya apa? Kalimatut Tauhid. Kenapa Habaib tidak menyebut Yaman anti kalimatut Tauhid? Tapi ketika itu terjadi Banser anti kalimat Tauhid. Ini adalah sikap munafik yang dilakukan oleh oknum Habaib. Buka sekalian, gelut sisa. Urusan. Sino mo badan? Jahat mo badan? Jahat mo badan? Masya Allah, luar biasa. Itu saudara-saudara kalian, itu aneh. Habaib dibantu oleh Nahdlatul, Habaib dilindungi oleh Nahdlatul, Habaib itu adalah dilindungi oleh Nahdlatul, Habaib ditolong oleh Nahdlatul. Tapi berani-beraninya itu Habaib mengatakan NU sudah mengandung PKI, termasuk Robito Alawiyahnya, termasuk ulama-ulama Habaibnya mengatakan NU sudah mengandung PKI, NU sudah mengandung yang tidak benar, NU itu sudah sesat. Masya Allah, sakit hati saya waktu itu. Saya bilang, kapan Allah akan mengungkap betul ungkap saya? Ini adalah kehendak Allah. Sampai ketika NU disebut sesat, sakit hati apa tidak? Ketika Banser katanya isinya PKI, sakit hati apa tidak? Ketika Ansor katanya isinya PKI, itu sakit apa tidak? Lalu Anda mengatakan ini bukan masalah NU. Saya tanya, lalu ini masalah apa? Bukan saya mengajari sampai melawan Habaib, tapi bersikapnya tegas kepada Habaib. Habaib kalau seumpama dia bersikap tegas, Anda akan diinjak. Gimana selanjutnya? Jadi sekarang kalau seumpama ada Habaib yang nggak benar, ditegur langsung, yang tegas sampai ini.
Itu saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, tahun 70 pemerintah waktu itu Orde Baru sudah mau Orde Baru sebentar lagi. Pemerintah Indonesia ingin mengevaluasi ulang tentang masalah kewarganegaraan para imigran Yaman. Bahwasanya para imigran Yaman itu terlalu mudah menjadi warga negara Indonesia, tidak sama dengan warga negara yang lain, tidak sama dengan warga negara asing yang lain, sangat sulit jadi warga negara Indonesia. Tapi untuk para habaib khususnya itu gampang, asal punya KTP daftar langsung jadi warga negara Indonesia. Makanya habaib di Indonesia semakin banyak. Pada waktu itu pemerintah mau menganalisa ulang supaya disamakan warga negara asing siapapun kalau di Indonesia harus melalui peraturan-peraturan yang sesuai dengan undang-undang, supaya diadakan peraturan itu dipenuhi, walaupun semua kepada para habaib dan imigran Yaman harus seperti ini tahapannya untuk menjadi warga negara Indonesia, sehingga para habaib akhirnya sulit menjadi warga negara Indonesia kembali. Sing belo sapa? Sing belo sapa? Sing belo sapa? Sing belo niku Gus Dur, Kyai Haji Abdurrahman Wahid, waliullah nomor 10 sing ana ning Jawa. Aku iku ngobrol bari Gus Dur, karena Gus Dur kali apa kula niku banget akrab. Pada waktu beliau belum menjadi PBNU, saya sering banyak ngobrol. Beliau yang membela habaib. Saya usulkan kepada pemerintah dengan tegas, Gus Dur, untuk khusus masalah habaib jangan dipersulit menjadi warga negara Indonesia. Akhirnya pemerintah menerima usulan Gus Dur, sehingga para habaib dari Yaman banyak datang ke Indonesia, sangat mudah menjadi warga negara Indonesia. Itu atas jasanya siapa? Gus Dur. Jawab bareng-bareng, atas jasanya siapa? Gus Dur. Itu jasanya Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Tapi di dalam perjalanannya, apakah habaib itu mengucapkan terima kasih sama Gus Dur? Apakah mereka itu mengucapkan kesuhun matur nuwun ke Gus Dur? Atau menulis di dalam sejarahnya bahwa Kyai Haji Abdurrahman Wahid adalah orang yang paling berjasa terhadap keberadaan habaib ada di Indonesia? Apa mereka nulis seperti itu? Justru mereka sebaliknya, oknum habaib tega-teganya, kejam dan jahatnya mengatakan Gus Dur buta mata buta hati, ini pasmu ke kurang ajar. Ini kalau model kayak gini, stocking kayak gini itu sesat tadi. Asapun bantung sedoyo. Kalau diikuti semacam itu, apa yang dibela oleh kalian? Orang sesat kayak begitu mau dibela. Gini apa benar? Saudara-saudara sekalian, yang membela habaib itu orang Mbah Yai Ma'ruf Amin. Pada waktu terjadi kisah yang ada di Monas, termasuk demo-demo yang dilakukan oleh Front Pembela Islam FPI, itu saudara-saudara sekalian banyak dikritik oleh banyak orang, termasuk pemerintah akan menindak tegas karena dianggap sebagai jalan ajaran terorisme. Sing belo sapa? Sing belo sapa? Kalau seumpama habaib jadi anggap teroris, akhirnya nanti ditangkap semua, tapi dibela oleh KNU. Sapa sing belo? Sing belo itu Mbah Yai Ma'ruf Amin. Waktu itu jadi ketua umum MUI. Mbah Yai Ma'ruf Amin mengatakan habaib bukan teroris. Bahkan Mbah Yai Ma'ruf Amin mengatakan mereka itu adalah para mujahidin yang ada di Indonesia. Saking beloe, makanya hati-hati pemerintah akhirnya mengerem. Sampai beberapa KNU sempat salah paham cuma dengan Mbah Yai Ma'ruf Amin. Kenapa? Karena Mbah Yai Ma'ruf Amin kelihatannya lebih condong kepada habaib dan FPI ketika itu. Kalau tanpa Mbah Yai Ma'ruf Amin, itu habaib hancur semua itu.
Yai Ma'ruf. Begitu Mbak Yai Ma'ruf Aminnya diberikan amanat oleh masyarakat dan para ulama untuk menjadi wakil presiden, itu ada oknum habaib yang tega-teganya di depan jamaahnya ngajarin tidak benar. Sudahlah menyebut nama Mbak Yai Ma'ruf Amin dengan namanya saja Ma'ruf Amin. Nomor 2, disandarkan dengan binatang yang najis. Tapi ya. Saya sebetulnya boten peta, boten mengah, tapi ini masyarakat Malang harus tahu semua. Mereka menyebut Mbak Yai Ma'ruf Amin itu babi. Di depan jamaahnya Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Babi. Babi apa babi? Babi. Ma'ruf Amin babi apa babi? Babi. Itulah terima kasih kepada Mbak Yai Ma'ruf Amin. Tidak nulis di dalam catatan sejarah Mbak Yai Ma'ruf Amin itu adalah berjasa terhadap habaib. Tidak, malah menghina, mencaci maki, menginjak-injak Mbak Yai Ma'ruf Amin. Ini tidak boleh dibiarkan, harus kita lawan. Saya mau tanya kepada kalian, dibiarkan atau dilawan? Dilawan apa dibiarkan? Dilawan apa dibiarkan? Hancurkan. Ditindak. Subhanallah. Ini apa maksudnya habaib kayak gitu? Saya pengen tahu jawabannya. Muhibbin di Malang apa jawabannya itu? Apa itu jawabannya? Kenapa mereka nyebut Mbak Yai Ma'ruf Amin babi? Fitnah, kata siapa fitnah? YouTube dan buka ada. Orangnya di sana sudah ada. Ada lagi yang mengatakan Mbak Hasyim Asy'ari, yang namanya Hasyim Asy'ari itu bukan orang alim, orang biasa-biasa saja. Sempurna, kurang ajar ini orang. Masya Allah, model kayak gini dibela terus sama orang Malang. Sampai kapan ente itu jadi budaknya mereka? Yang salah-salah juga dibela. Maka mudah-mudahan nih Wali Songo semua bangkit di Malang ya. Amin. Di Malang bangkit ya. Ada gerakan Laskar Sabilillah di sini. Bentuk ke semua pelosok para mujahidin, semuanya kaum Banu Wali Songo harus kembali mengambil arti tongkat kepemimpinan yang ada di Indonesia ini, bukan siapa-siapa. Ada lagi oknum habaib yang mengatakan, bahwasanya orang Indonesia itu tidak akan ngerti agama Islam tanpa Habib. Orang Indonesia tidak akan ngerti agama tanpa Habib. Indonesia tidak akan ngerti Allah tanpa Habib. Tidak akan ngerti Nabi Muhammad tanpa Habib. Ini oknum Habib bicara gini adalah kadzab, pembohong besar, menipu sampean semua. Persekusi data. Bukannya kalian buka itu sejarah habaib datang di Indonesia abad ke-19 didatangkan oleh Belanda, zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, zamannya Mbah As'ad Syamsul Arifin, zamannya Mbah Abbas. Abad ke-19 Habib itu baru menginjakkan tanah di tanah Jawa. Ratusan tahun Indonesia sudah mengenal agama Islam. Ratusan tahun Indonesia sudah mengenal Allah, sudah mengenal kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan Indonesia sudah membuat peradaban Islam yang lebih hebat dari peradaban negaranya Habib, yaitu Yaman. Betul. Indonesia sudah punya Majapahit Islam, Indonesia sudah punya Pajang Islam, Indonesia sudah punya kerajaan Mataram Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Demak Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan yaitu adalah Cirebon Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Banten Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Ternate Papua Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Bone Islam, Indonesia sudah punya Kesultanan Mayeto Samudra Pasai Islam, Kesultanan Islam yang menyebar di pulau-pulau Maluku. Indonesia lebih hebat daripada negaranya Habib. Jadi kalau ada oknum Habib mengatakan tanpa Habib Indonesia tidak mengenal agama, ini kadzab, pembohong, dajjal, ini gak benar. Ini nipu Anda sekali. Ini saya harus katakan seperti itu. Melek apa enggak? Udah melek? Melek. Kupingnya bolong apa badan? Bolong apa badan? Kuping disumpet di retak bolong-bolong sampai itu dicolok nih aku deh. Paham? Masya Allah, luar biasa. Saudara-saudara sekalian,
Betul. Lalu tiba-tiba mereka mengatakan saya adalah paling berjasa di Indonesia. Pada waktu zamannya Belanda mereka jadi pekerja-pekerja Belanda, mereka jadi mufti, mereka semua jadi kapiten-kapiten Belanda. Tiba-tiba Belandanya terusir, kita merdeka, mereka mengklaim bahwa yang paling berjasa di Indonesia adalah para habaib kan Bali. Ini kejahatan sejarah. Gak usah percaya, itu orang gak benar. Yang memerdekakan Indonesia adalah datuk-datuk Mbah Buyut sampean semua. Jangan mau dibohongi sama Habib. Saudara-saudara sekalian, Allahumma sholli ala Muhammad. Gino mboten. Nek kiai bojone mung siji ya gelingan koyonya. Nek bojone telu biasa awet muda. Tur barokah kata. Kiai jaman sampeyan kecing-kecing bojo loro pe gak wani. Nek ngomong gayane tok. Nglawan Pak Ali, nglawan bojone gak menang-menang sampeyan. Cukur be kumis pula. Kita mboten. Poros cerek ora poros sedulur sedaya mawon niku. Lah niki poros poros. Ini sini nggak benar Pak. Sudah itu kemudian bukan sekedar pembelokan sejarah, pengklaiman para pahlawan banyak di Baalmikan. Pangeran Diponegoro di Baalmikan katanya seorang Habib. Raden Saleh seorang Habib. KRT Sumut Diningrat katanya seorang Habib. Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Anak cucune taksi wonten ngamuk-ngamuk. Mbah Kulo sanes Habib Hasan Gus. Makamnya dipalsukan, yang asli di Jejeran. Kulo sampun mriko kali keluarga Katon. Dipalsukan ada di Semarang. Katanya ini makamnya semua Diningrat. Semua kerajaan keraton yang ada di Ngayogyakarta menentang. Makanya bukan di situ. Keberanian oknum Baalmi semacam ini sudah di luar nalar. Lek panjenengan gak wani entek sampean iki. Betul. Wong aku pe kadang-kadang diundange Habib kok mentang-mentang irungku dawa. Desi di Habibaken iku ya orang mung makan tok irunge wong ya di Habibne. Asalana irung dawa niku di Habibne. Makanya Gus Khairi ini irungnya dawa-dawa niku. Kalau nek sasi ngacem ning Habib niku. Gini apa betul? Paham nggih? Kados para sedulur niku barangkali itu ada sersah dari kula. Mugi-mugi Banu Wali Songo bangkit sedaya. Amin. Nanti Jawa Timur biasanya pergerakan itu api pantiknya dari Cirebon, tapi berkorbannya ada di Jawa Timur. Nah, Nahdlatul Ulama yang pertama kali mengobarkan ide Nahdlatul Ulama Mbah Khalil Bangkalan, tapi gak wani gawe dhewek niku kedah langsung ngutus murid Mbah Hasyim Asy'ari. Sebab Mbah Khalil Bangkalan niku para sedulur adalah darah Cirebon, pemantik saka Cirebon. Mbah Hasyim Asy'ari ngomongaken sedaya milu NU jadi organisasi terbesar sedunia. Kenapa boten? Kenapa boten? Maka dari itu para sedulur saya mawon, maka dari pemantiknya dari Cirebon, tapi nanti berkobarnya itu ada di Jawa Timur. Jawa Timur mulai sekarang harus ada revolusi masyarakat dari sikap tingkah laku oknum klan Baalmi. Siap? Siap kawan? Siap kawan? Ada yang mengatakan Gus takut kualat, orang anak kualat, Yahudi orang kualat insyaallah. Gila boten. Sampai ngedos kualat yang barang kiai ini Al-Husaini Al-Hasani mesti kualat tuh. Gila boten. Poros cerek para sedulur-sedulur mawon, moga mangke urusan masalah Jawa Timur nanti satu pintu supaya gak geger. Supaya gak ribut.
Siapa panglimanya? Saya minta Panglima Jawa Timur, Panglima Kabupaten Malang, orang yang memiliki keberanian di atas yang lain. Sebab ini adalah sabilillah, hampir sama dengan Hizbullah nanti. Jadi jangan sampai takut sama siapapun, apalagi sekedar menghadapi Pak Alwi yang cari duit. Kalau sudah ada orang berpakiran dari klan Pak Alwi mempersekusi ulama, bersikap kasar kepada para ulama, detik ini usir, kita usir saja. Kalau sakit wali-wali, usir mereka. Kenapa? Sebab ente siapa? Minta uang, kasih apa seadanya. Ngamuk-ngamuk, usir dia. Kenapa? Dia bukan siapa-siapa. Justru para kiai, para ulama yang ada di Malang itu adalah dzurriyyatur rasul. Kenapa badan? Paham? Lepan jenengan pengen ngerti dzurriyyah Kanjeng Nabi ya kiai-kiai ulama semuanya. Maka tadi itu kalau ada yang tanya dzurriyyatur rasul keturunanipun Kanjeng Nabi wonten di Indonesia itu berapa jumlahnya? Enggak kehitung. Bahkan mungkin 99% kiai ulama sejowo Indonesia Nusantara itu sudah kemasukan darahnya baginda Rasulullah SAW. Dari Baal ini salah tempat, milihnya salah tempat. Mereka nggak tahu kalau sumpama orang-orang kiai-kiai kita walaupun hidungnya pesek, bentuknya bentuk Jawa, bentuk Sunda, bentuk Madura, tapi mereka adalah para sayyid dan para syarif yang memiliki kemuliaan depan Allah di atas yang lainnya. Leres apa badan? Leres apa badan? Kalau saya Rasulullah kalau niki dugi teng mriki karena mahabbatan lakum karena kula teman-teman panjenengan padahal niku sewaktu tempat sehat, tapi insyaallah muga-muga niku wang sudah menjadi kula malah tentu sehat. Sebab niki perjalanan niki masih banyak apa namanya, masih banyak perjalanannya masih belum selesai. Nanti malam besok pagi terus-terusan mudah-mudahan kula diberi kesehatan. Sebab masyarakat perlu pencerahan. Kenapa badan? Jadi sekarang saya minta masyarakat Malang bangkit kiai-kiainya. Dzurriyyah Wali Songo, cucunya Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati tampil semua. Jangan sampai Indonesia ini direbut oleh klan-klan yang lain termasuk Pak Alwi, karena mereka akan merusak kita dan merusak anak cucu kita. Masalahnya kalau kita nggak benerin sekarang, anak cucu kita jadi korban masa yang akan datang. Saudara-saudara, kenapa badan? Pemalsuan makam itu dilakukan oleh kaum Zionis di Palestina tahun 43. Sebelum Palestina itu dicaplok, kaum Zionis memalsukan makam, membuat makam palsu, 300 makam palsu di sekitar Masjidil Aqsa. Diklaim mereka adalah mbahnya mereka, datuk mereka. Akhirnya di sekitar Palestina lebih daripada 300.000 makam palsu diklaim datuknya mereka. Akhirnya diklaimnya tanah datuk mereka. Mereka merasanya ini Palestina punya datuk kita, punya datuk kami, punya mbah-mbahnya kami. Berarti orang Palestina adalah lupa. Dicaplok Palestina, diusir masyarakatnya. Sampai detik ini dari tahun 40 sampai sekarang nggak selesai. Jangan sampai anak cucu kita seperti itu. Karena pengklaiman makam, pemalsuan makam sudah ada di Indonesia, sudah ada. Di Probolinggo 4 makam palsu, begitu digali nggak ada isinya. Di Rembang ada makam yang disiarai oleh orang-orang setiap malam Jumat 200 orang lebih. Ternyata itu menurut cerita para sesepuh itu adalah bukan makam Gus, itu adalah tempat pembuangan tai sapi. Dibuat makam oleh oknum Habib. Ini kalau ada oknumnya datang caplok aja sekalian. Kurang ajar ini. Apa membohongi orang Indonesia? Betul lah, betul? Masya Allah. Maka dari itu sampai jangan sampai mau disesatkan oleh orang-orang yang tidak benar. Kita tidak benci kepada siapapun, kita tidak menghina siapapun, tapi kita bicara fakta, bicara data, dan ini yang harus kita sikapi karena negara ini harus diselamatkan. Betul, betul. Agama ini harus diselamatkan, nasab dan sejarahnya harus diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, tahun 1943 ketika Zionis itu siapa? Yahudi Hazari. Yahudi Hazari itu siapa? Nanti tanya sama Gus Fakih itu. Itu saudara-saudara sekalian, itu genetikanya Zionis sama dengan Habibnya ente. Sama. Genetikanya sama. Mau apa? Ente protes sama siapa? Wong itu adalah data dari awakmu. Dan aksinya juga hampir sama. Maka dari itu pada waktu Zionis itu mau mencaplok Palestina, maka mengirimkan mata-mata. Siapa mata-matanya?
Mantan-mantannya adalah salah seorang genetika Yahudi dari Hadramaut yang pintar bahasa Arab, tampangnya tampak Arab, dijadikan mata-mata ada di Palestina. Akhirnya kurang murid banyak, muhibbinya banyak, sampai jadi imam besar Masjidil Aqsa. Untung Allah membuka bahwa ternyata dia itu adalah mata-mata Zionis. Jadi di Hadramaut itu banyak banget. Di Hadramaut itu banyak orang Yahudi yang ngaku zuriatul Rasul, makanya harus hati-hati. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada masyarakat Malang untuk melindungi masyarakat Malang. Mulai sekarang kalau ada makam-makam, awas. Kalau ada makam-makam, ya, kalau ada makam-makam yang tua-tua, awas, hati-hati, jangan sampai dibaalikan, jangan sampai dihabibkan. Banyak sekali makam-makam dihabibkan. Kadang-kadang makam-makam palsu muncul. Di daerah saya di Cirebon ada makamnya Hababah Syarifah ini, binti ini dibuat megah oleh oknum Habib. Yang ngamuk siapa? Tukang tambal ban. Kata tukang tambal ban, Gus, itu kuburannya istri saya, Gus. Loh kok dibuat Habib si Mundi? Lah kowe ngamuk ning aku, urusannya apa dari aku? Aku gak ngerti apa-apa kok. Gino ngoten. Ternyata terus kepipun Gus, wis ngeten mawon. Tulisannya dicopot mawon, betul saya dibongkar. Lah kok kaya kuwi, Gus. Kula niku gak marep mosok ziarah nang kuburane bojone aku kok kuburane mewah sangat. Kula niku boten parah. Ati kula boten tenang. Wong bojo kula niku yang biasa-biasa mawon. Jadi akhirnya menginginkan untuk dibongkar. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan dibongkar lagi. Dan sangat banyak sekali. Kalau saya ceritakan sangat banyak sekali. Cuma ini satu saya kondisinya lagi tidak fit. Insya Allah nanti sampean yang banyak buka ke YouTube yang ada di apa namanya, ada di media sosial itu banyak sekali. Saudara-saudara nyuwun sewu, tinggal kata saya nanti untuk urusan masalah Jawa Timur, Laskar Sabilillah, PWI nanti panjenengan koordinasinya cuma Gus Khairi supaya dalam satu pintu nggih. Niku Gus Khairi yang ngangkat kan niku.